Rasulullah SAW memanggil untuk sholat. Saya pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau. Baginda tertawa dan berkata, "Jangan ada yang bergerak. Hendaklah semua duduk di atas sajadahnya." Kemudian berkata, "Tahukah kamu mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah SAW berkata lagi, "Demi Allah, aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan memberi kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamimah Dari adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang menjumpai aku dan masuk Islam. Dia ada bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya dia bersama 30 orang kawannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat menghalakkan kapalnya ke pantai sehingga terpaksa berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak ditempati orang itu mereka berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana jantina dan duburnya. Mereka bertanya kepada binatang itu, "Makhluk apa engkau ini?" Binatang itu menjawab, "Saya adalah Al-Jasasah." Mereka tanya, "Apa itu Al-Jasasah?" Binatang itu hanya menjawab, "Wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu." Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menjumpai seorang lelaki yang sangat besar dan tegap. Artinya mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Orang seperti raksasa itu menjawab, "Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang aku pula ingin bertanya, siapa kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah manusia berbangsa Arab. Kami pergi ke laut menaiki kapal. Tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau yang Tuan tempati ini. Pada mulanya kami berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga kami tidak dapat mengenali jantinanya. Kami tanya siapa dia, katanya Al-Jasasah. Kami tanya apa maksudnya, dia hanya menjawab, "Wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Sekarang kami sudah berjumpa dengan Chuan dan kami ingin tahu siapa Chuan sebenarnya." Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab soalan mereka, terus sahaja mengemukakan soalan, "Ceritakan kamu kepadaku keadaan kebun kurma yang di Bisan itu, nama tempat di negeri Syam." Mereka menjawab, "Keadaan apanya yang Tuan maksudkan?" Orang besar itu menjawab, "Maksudku apakah pokok kurma itu berbuah?" Setelah mereka menjawab bahwa pokok kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, "Aku takut pokok itu tidak berbuah." Orang besar itu bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku tentang Sungai Tabarah." Mereka menjawab, "Tentang apanya yang Tuan maksudkan?" Lelaki itu menjawab, "Maksudku airnya apakah masih ada?" Mereka menjawab, "Airnya tidak susut." Lelaki itu berkata, "Air sungai itu disangsikan akan kering." Akhirnya lelaki seperti raksasa itu berkata, "Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Alamin itu, apa yang dia buat?" Mereka menjawab, "Dia telah berhijrah dari Makkah ke Madinah." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Ya, dia diperangi oleh orang-orang Arab." Lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu apa pula tindakan dia terhadap mereka?" Mereka ceritakan bahwa Rasulullah SAW telah mengembangkan dakwahnya dan sudah ramai pengikutnya. Orang besar itu berkata lagi, "Memang begitulah, padahal mereka beruntung jika taat kepadanya." Kata orang besar itu lagi,
Sekarang aku terangkan kepada kamu bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajah dunia ini. Dalam masa 40 malam sudah dapat aku jalani semua, kecuali Makkah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Negeri Makkah dan Madinah dikawal oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusinya. Kata Tamimah dari lagi, Rasulullah SAW menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu? Mereka menjawab, ya, sudah ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata lagi, sememangnya hadis Tamim itu lebih meyakinkan saya lagi. Ceritanya itu bersesuaian dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang dikatakan tidak dapat dimasuki Dajjal. Cuma dia ada mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Tidak, bahkan ia dari arah timur. Ia dari arah timur, kata Rasulullah SAW sambil menunjuk ke arah timur. Rasulullah SAW telah menguatkan lagi bahwa Dajjal akan datang dari arah timur. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal akan datang dari Khurasan atau Asfihan. Khutbah Rasulullah perihal Dajjal. Dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda, sesungguhnya tidak ada fitnah, kerosakan, di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah SWT ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi angkatan kamu. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak, dan memengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal, yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah SWT tidak cacat, bahkan tidak sama dengan Baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surganya sedangkan surganya itu neraka, yakni panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. Di antara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama dan suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu. Di antara tipu dayanya juga dia tipu seseorang, yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah itu dia katakan kepada orang ramai, lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini, sekarang akan kuhidupkan dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian laknatullah alaih itu bertanya, siapa Tuhanmu? Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang beriman, menjawab, Tuhanku adalah Allah,
sedangkan engkau adalah musuh Allah. Orang itu berarti lulus dalam ujian Allah dan dia termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di syurga. Kata Rasulullah SAW lagi, di antara tipu dayanya juga dia suruh langit supaya menurunkan hujan, tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya sebagai Tuhan, maka disebabkan yang demikian itu tanam-tanaman dan ternakan mereka tidak menjadi. Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai Tuhan. Disebabkan yang demikian hujan turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun menjadi. Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua-dua kota itu tidak dapat ditembusi oleh Dajjal karena dikawal oleh malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah. Namun demikian ketika Dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah. Dalam hadis yang lain, di antara fitnah atau tipu daya yang dibawanya itu, Dajjal itu lalu di satu tempat kemudian mereka mendustakannya, tidak beriman kepadanya. Maka disebabkan yang demikian itu tanam-tanaman mereka tidak menjadi dan hujan pun tidak turun di daerah mereka. Kemudian dia lalu di satu tempat mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Mereka pun beriman kepadanya. Maka disebabkan yang demikian itu Dajjal menyuruh langit supaya menurunkan hujannya dan menyuruh bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka mudah mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka subur. Dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya, yaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai. Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai. Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW ada bersabda, bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal, di luar Madinah, kota Madinah bergegar 3 kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah, lelaki atau perempuan, bagaikan cacing kepanasan kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu. Itulah yang dikatakan hari pembersihan. Madinah membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-karat besi. Diriwayatkan oleh Ahmad, hadis yang diterima dari Aisyah mengatakan, pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis beliau bertanya, mengapa menangis? Saya menjawab, ya Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. Rasulullah SAW berkata, seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat. Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal ada 40 hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan, ada satu hari yang terasa 1 minggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, tentang hari yang terasa 1 tahun itu, apakah boleh kami salat 5 waktu juga? Rasulullah SAW menjawab, ukurlah berapa jarak salat yang 5 waktu itu. Menurut riwayat Dajjal itu nanti akan berkata, akulah Tuhan sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya? Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan.
Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40." Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya setelah munculnya Dajjal hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Menurut ceritanya orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12,000 lelaki dan 7,000 kaum wanita. Wallahu a'lam.